Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita anak-anak di channel Pojok Kelasku. Salam belajar bersama, sukses bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tematik D subtema 2 khusus untuk mata pelajaran SPDP kelas 5. Pokok bahasan kita kali ini adalah tentang properti tarian dan pola lantai dalam tari. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita kali ini. Oke anak-anakku sekalian, pembahasan kita yang pertama tentang properti tari dan pola lantai dalam tari adalah kita mempelajari terlebih dahulu apa itu pengertian properti tari. Properti tari adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari. Tujuan penggunaan properti tari adalah 1. Untuk menambah nilai keindahan tari yang akan ditampilkan. Kedua, sebagai media penyampaian pesan dan makna dari tarian tersebut. Nah, itulah anak-anak pengertian dan tujuan dari properti tari itu sendiri. Contoh tarian yang menggunakan properti tari, kita ambil salah satu contoh tari yang berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu tarian Pakarena. Tari Pakarena menggunakan properti berupa kipas. Kostum yang digunakan juga menggunakan baju khas Sulawesi Selatan, yaitu baju bodo. Selain itu, ada pula properti tari yang digunakan di tarian ini. Di antaranya satu, ada yang namanya tokeng atau kalung, bangkara atau anting, karo-karo tedong atau gelang, silipe atau ikat pinggang, kutu-kutu atau hiasan kepala, pinang goyang di bagian kepala, dan sarung sutra. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pola lantai tarian. Pola lantai tari merupakan garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat ke tempat lain. Pola lantai tari bisa dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan, atau berkelompok, meskipun sebagian besar pola tari dilakukan oleh tari yang berkelompok. Fungsi dari pola lantai yaitu untuk menata gerakan tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Misalnya, sebenarnya dalam pola lantai terdapat dua garis dasar, yaitu garis lurus dan melengkung. Garis lurus sendiri terbagi atas tiga jenis, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Namun, dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju, pola lantai juga mengalami pengembangan, yaitu ada beberapa pola lantai berupa zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Pada pola lantai melengkung juga mengalami pengembangan, yaitu pola lingkaran, melengkung ke depan, melengkung ke belakang, dan angka 8. Jelasnya tentang pola lantai, kita akan bahas sedikit macam-macam dari pola lantai tarian. Yang pertama yaitu garis lurus. Garis lurus macam pertama yang akan kita bahas adalah vertikal. Garis vertikal adalah merupakan pola lantai yang formasinya adalah lurus memanjang, baik ke depan maupun ke belakang. Biasanya penari akan berbaris lurus jika menggunakan pola ini. Contoh tarian yang menggunakan pola ini adalah tari yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu tari serimpi. Yang ada terdapat pada gambar. Pola garis lurus yang kedua adalah pola horizontal. Pola garis lurus horizontal ini merupakan pola lantai yang formasinya sama dengan pola garis lurus vertikal.
saja posisinya melebar alias memanjang ke samping, baik itu ke kanan maupun ke kiri. Contoh tarian yang menggunakan pola horizontal adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Yang ketiga yaitu pola diagonal. Pola garis lurus diagonal adalah merupakan pola rantai yang formasinya memanjang dari pojok ke pojok alias miring. Pola ini juga merupakan salah satu pola yang dapat memenuhi area panggung. Contoh tarian yang menggunakan pola garis lurus diagonal itu adalah tari joget yang berasal dari pola garis lurus yang keempat itu pola dalam bentuk lain. Nah, pola-pola dalam bentuk lain ini berupa pola zigzag, segitiga, segi empat, dan yang lainnya yang dasarnya berbentuk garis lurus. Pada tarian-tarian daerah yang menggunakan pola bentuk lain ini bisa kita lihat di tarian Cengkong yang berasal dari Jawa Barat. Kalian kita lanjut ke pola yang kedua yaitu tentang pola garis melengkung. Pola lantai garis melengkung ini merupakan pola lantai yang formasinya berbentuk lengkungan. Bisa membentuk huruf U, membentuk huruf S, membentuk karang, dan yang lainnya yang pada dasarnya garisnya melengkung. Contoh-contoh pada garis melengkung ini itu pada tari piring, tari kecak yang berasal dari Bali. Setelah mempelajari berbagai macam tentang bentuk pola lantai, kita masuk ke materi kita yang terakhir yaitu tentang fungsi pola lantai. Pola lantai itu penting adanya dalam sebuah tarian, baik itu tarian tradisional maupun tarian modern. Pola lantai pada tari memiliki fungsi sebagai berikut, di antaranya: 1. Menambah nilai keindahan pada tari. 2. Menjaga formasi para penari agar tidak berantakan. 3. Untuk memudahkan menata gerakan tarian. 4. Menciptakan keserasian dan kekompakan para penari. Dan yang kelima, membentuk komposisi pada tari. Anak-anakku sekalian, itulah sedikit pembelajaran kita tentang materi SPDB yang berkaitan tentang pola lantai. Semoga apa yang tersampaikan pada pembelajaran kita kali ini dapat membantu anak-anak mengenal materi tentang pola lantai sekaligus fungsi dan macam-macamnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.